kenapa kerajaan Allah itu bukan empire, tapi dia suatu kingdom, ya, kingdom of God, not the empire of God, gitu ya. Nanti kita coba diskusi itu kenapa itu bukan empire of God, tapi dia adalah kingdom of God. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kan kita langsung saja masuk kepada sharing firman Tuhan ya. Ya, baiklah, tadi sudah diinformasikan bahwa hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari saudara kita dari Pontianak, yaitu Bapak Yudi. Ya, kami persilakan Pak Yudi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sejarah yang terkait. Ya, terima kasih. Silakan, monggo, monggo. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Semoga audionya bisa terdengar dengan jelas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Girsang dan tim dari CCM yang telah memberikan waktu untuk saya sharing pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mewakili atau menyatakan bahwa saya tidak mewakili uh, apa yang saya sampaikan ini tidak merupakan uh, perwakilan daripada organisasi apapun, ya, murni suatu pandangan teologis yang terkait eskatologi secara pribadi yang saya pelajari, artinya tidak terafiliasi sama sekali dengan denominasi atau apapun itu. Tapi saya bersyukur karena di CCM ini saya diberikan suatu ruang dan saya percaya di CCM ini orang-orangnya atau pribadi-pribadinya open-minded, ya, punya pikiran yang terbuka. Makanya Bapak Ibu Saudara bergabung pada channel ini dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini dapat dilihat sebagai suatu mungkin studi perbandingan, gitu ya, sebagai suatu ruang diskusi hal-hal yang terkait dengan perbincangan yang sifatnya akademis. Artinya kita punya pikiran yang terbuka untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan perbedaan cara pandang kita dalam menyikapi akhir zaman, ya, kira-kira gitu. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ini bukan suatu hal yang baru bahwa terdapat perbedaan dalam tubuh Kristus itu biasa gitu. Jadi terbiasalah dengan hal yang biasa ini, yaitu perbedaan, ya. Jadi semoga kita semua bisa lebih open dalam arti kita memberi suatu keleluasaan untuk mengeksplorasi luasnya ruang lingkup teologi, ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat topik yang saya sampaikan hari ini tentang AD 70 atau tahun 70 Masehi, maka ini urgensinya atau katakanlah latar belakang hal yang mendasarinya ini sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu Saudara, ya. Yang paling menonjol Bapak Ibu Saudaraku di eh, waktu-waktu ini, khususnya di dalam tubuh Kristus, yang saya perhatikan dan juga amati adalah bahwa ada perbedaan keyakinan tentang kedatangan Kristus atau kedatangan Yesus yang kedua, ya. Bagi banyak atau mayoritas orang Kristen di seluruh dunia, bahkan itu skopnya meyakini bahwa kedatangan yang kedua itu adalah suatu peristiwa tunggal di masa depan di mana Yesus akan datang secara literal di awan-awan, ya, dan itu dapat ditelusuri. Itu semua merupakan teologia yang beragam dan sejak awal kekristenan itu ada eh, timeline bagi orang-orang yang meyakini hal ini. Mereka memiliki pandangan bahwa akan ada pengangkatan, begitu ya. Pengangkatan itu bahasa Grekanya adalah harpazao, dan itu artinya kalau dalam bahasa Inggris dalam 1 Tesalonika 4, ya, kalau nggak salah itu caught up, terangkat ke atas gitu, dan itu merupakan referensi yang dipakai
Dan saya akan coba membawa background itu sebelum masuk ke materi atau PowerPoint yang mau saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menariknya kata rapture atau pengangkatan itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Rapture itu adalah kata yang kalau apa namanya dipopulerkan begitu, itu saya tarik mundur dari tahun. Oke lah, kita mulai dari novel yang ditulis oleh Tim LaHaye tahun 1900-an. Saya lupa detailnya, tapi saya juga memang ada membaca sekilas novel daripada Tim LaHaye. Judul daripada Tim LaHaye ini novelnya adalah Left Behind, Left Behind atau tertinggal di belakang, ketinggalan gitu ya, Left Behind. Dan dia produksi begitu banyak, terjual saya lupa berapa juta kopi ya yang terjual, dan itu cukup menginfluence dunia kekristenan ya, dan itu faktanya adalah sebuah novel ya. Jadi referensi tentang pengangkatan begitu kuat pada tahun 1900-an, itu berdasarkan tulisan Tim LaHaye, dan kemudian menjadi suatu film yang diperankan oleh Nicolas Cage. Saya pernah nonton film itu ya. Nicolas Cage menceritakan begini, dia seorang pilot ya, tapi dia pilot yang menurut konteks film itu ya, pilot yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, seorang pilot yang ketinggalan dalam pengangkatan. Jadi dia bawa pesawat ya, kemudian di pesawat tersebut ada penumpang yang terangkat, yang tinggal itu cuma baju ya, baju dalam, baju luar, baju dalam. Dan laki ini dalam konteks film itu dia pilot yang bisa apa, mendarat ke bumi atau mendarat ke daratan lagi, mendarat ke airport, tapi dia tidak terangkat. Penumpang banyak yang sudah terangkat, sudah hilang, tidak ada lagi wujudnya. Yang tinggal hanya orang-orang yang tidak terangkat itu atau the left behind ya, kelompok orang yang tertinggal di belakang. Nah, menurut teologi mereka adalah karena mereka som-som kupu, karena mereka nggak sungguh-sungguh, karena mereka tidak qualified dalam Tuhan, mereka tidak cukup takut dalam Tuhan, mungkin mereka tidak rajin ke gereja, mungkin hidup mereka tidak devoted, mungkin mereka kurang saat teduh. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu apa namanya, begitu gambaran suasana daripada apa namanya yang digambarkan dalam film tersebut. Lalu di daratan sana orang-orang yang mengendarai mobil, mereka yang terangkat seperti kejadian tabrakan kemarin, tiba-tiba drivernya terangkat menghilang, lalu kemudian menabrak mungkin jalanan ya, di tol juga, kemudian di mana-mana terjadi kekacauan, kekacauan yang luar biasa, dan itu merupakan penghayatan Tim LaHaye berdasarkan apa yang dia baca di dalam Alkitab. Oke, Tim LaHaye punya pengaruh yang sangat besar, suatu novel yang mempengaruhi juga pemikiran-pemikiran dan mungkin dianggap sebagai suatu referensi gitu ya. Dan tentu bukan saja Tim LaHaye. Pada tahun 18 lebih 1800 sudah ada yang namanya Darby, kemudian ada yang namanya Scofield tahun 1900-an. Mereka berdua adalah scholar, ya, sekali lagi mereka akademisi. Tulisan Scofield itu tahun 1900 lebih, ya, 1906, dipublish oleh Oxford University, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Scofield itu punya Bible commentary, dia menulis hal-hal yang disebut dispensasi untuk dia membuat suatu peta daripada kedatangan Kristus di awan-awan begitulah ya, kedatangan Yesus secara fisik di awan-awan. Nah, Scofield ini menulis hal-hal tersebut jauh sebelum karismatik ada loh ya. Jadi tahun-tahun tersebut doktrin itu sudah ada, dan dasar mereka apa gitu. Dasar mereka apa? Tentu di sepanjang saya pernah sharing kepada Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh Kristus ini banyak keberagaman gitu ya. Ada beraneka macam doktrin ya. Kita belum bahas tentang baptisan Roh Kudus, kita belum bahas tentang tanda-tanda mujizat di setiap di tubuh Kristus ini. Ada beragam perspektif. Ada ortodoks ya, kita pernah bahas itu, ada Protestan, ada karismatik, ada Pentakosta dan lain sebagainya ada. Dan termasuklah perbedaan dalam cara pandang tentang kedatangan yang kedua ini ya. Jadi saya berusaha untuk cukup fair di tengah untuk tidak apa namanya menimbulkan kebingungan baru atau apa namanya membuat Bapak Ibu Saudara menjadi sepertinya kacau begitu. Dia tidak sama sekali. Saya berusaha untuk membawa satu angle yang lain, suatu sudut pandang yang lain, suatu sudut pandang yang melihat bahwa pre-eterism itu juga adalah bagian daripada
Christian perspektif ya. Jadi yang saya hari ini bawakan kebetulan angle-nya saya memilih untuk melihatnya secara preteris, dan itu bukan merupakan suatu pandangan yang fix. Artinya one day ini apa yang kita pelajari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus terbuka. Kalau itu keliru maka kita selalu adjust diri kita. Kita mau katakan saya salah, saya mengerti ada yang keliru di sini dan sama-sama kita mau bertumbuh di dalam itu. Pasti ada apa namanya plus minus, pro and cons itu biasa ya, pro dan kontra itu biasa. Bisa berusaha untuk melihatnya secara adil tanpa memaksakan suatu pandangan kepada Bapak Ibu Saudara, dan mari kita anggap ini sebagai suatu diskusi ya, diskusi yang artinya ambil ini sebagai suatu momen untuk kita apa namanya bertukar pikiran. Oke, saya akan mulai dengan slide saya. Mohon maaf Pak Girsang, penjelasan awalnya prolognya sangat panjang. Saya akan share screen sebentar. Kita melihat seputar 70 Masehi. Oke, oke, saya butuh slide ini Bapak Ibu Saudara supaya saya bisa tidak keluar jalur gitu ya. Oke, kita lihat seputar 70 Masehi. Jadi seputar 70 Masehi. Masehi ini Anno Domino atau tahunnya Tuhan kita ya, dihitung berdasarkan kalkulasi khusus ya, di tahun 300-400-an ada Bible scholar juga yang membuat pengaturan kalender menghitung tahun Masehi itu dari kelahiran Yesus Kristus untuk memudahkan kita melihat timeline gitu ya. Dan kemudian saya ambil apa namanya subtemanya atau penjelasan fokus saya adalah tentang Roma pada saat itu, Yudaisme dan kekristenan. Oke, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan tiga elemen penting ini ada di Timur Tengah Eropa, di dalam panggung sejarah ya, dan Tuhan izinkan ada Roma pada waktu itu, ada Yudaisme dan ada kekristenan. Mari kita masuk di dalam konteks di dalam apa namanya yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, tahun 70 Masehi adalah tahun yang penuh gejolak ya, tahun yang penuh dengan pergolakan untuk tiga elemen penting ini, tiga kategori penting ini. Oke, Roma, Bapak Ibu Saudara, fakta menarik tentang Roma itu salah satu republik yang paling tua yang pernah ada di dunia ya, selain Republik Yunani Athena. Nah, Roma ini Bapak Ibu Saudara itu memulai apa namanya bentuk pemerintahannya sebagai bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan, dan kemudian berubah menjadi republik. Lalu dari republik dia berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, namanya kekaisaran. Jadi ada perbedaan antara kingdom dan empire. Kingdom itu kerajaan, sesuatu skala yang kecil. Kita kita bisa lihat itu seperti kerajaan Singasari ya dalam konteks Indonesia. Kemudian ada kesultanan apa gitu ya, itu kingdom. Lalu yang modelnya kekaisaran ya itu bisa mengekspansi dunia yang lebih luas, dan melibatkan suku yang beragam. Jadi ada multi etnisnya, ada rasnya beragam macam, terjadi kolonisasi, terjadi ekspansi, imperialisasi, itu terjadi pernah di dalam sejarah Indonesia. Itu Pak Paruntungan pasti tahu sekali kerajaan yang pernah berjaya, Sriwijaya, Majapahit. Sriwijaya itu pernah mencapai Thailand di bagian selatan, Bapak Ibu Saudara, termasuk Malaysia, Singapura pada zaman itu belum ada, dan tapi kekuasaan kepada apa namanya Sriwijaya itu seluas itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan tentang apa yang terjadi pada Roma. Roma itu punya kekuasaan yang sangat besar pada masa itu, dan pada saat dia menjadi suatu kekaisaran, kaisar pertamanya bernama Agustus. Dan Yesus lahir pada saat Roma menjadi sebuah kekaisaran. Ya, Roma menjadi sebuah kekaisaran. Tapi yang unik nih Bapak Ibu Saudara, coba kita apa namanya cari. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kenapa kerajaan Allah itu bukan empire, tapi dia suatu kingdom, ya, kingdom of God, not the empire of God, gitu ya. Nanti kita coba diskusi itu kenapa itu bukan empire of God, tapi dia adalah kingdom of God, gitu ya. Nah, empire sesuatu yang disebut sebagai kekaisaran pada waktu itu terjadi yang namanya Bapak Ibu Saudara itu silih bergantinya kepemimpinan. Ya, ada raja pertamanya Agustus, kemudian digantikan dengan Tiberius, lalu ada raja yang lain ya sampai kepada maksud saya kaisar. Saya ralat, saya minta maaf. Kaisar Agustus, Kaisar Tiberius, kemudian ada Caligula, lalu ada Claudio atau Claudius, lalu ada Nero.
Nah, di tahun sekitar 60 lebih, ya 66, 67, 68, kaisar yang memerintah itu namanya Nero, Bapak Ibu Saudara. Nero ini kaisar yang lain dari yang lain. Caligula itu udah gila, Bapak Ibu Saudara. Caligula nanti Bapak Ibu Saudara nonton filmnya itu orang gila itu. Ya, tapi kaisar yang satu lagi namanya Nero itu paling gila. Ya, ada catatan-catatan sejarah The Beast of the Beast itu, ya, atau binatang daripada para binatang itu Roma, sorry, itu Kaisar Nero. Nero membunuh ibunya, membunuh sister brothernya, kemudian membakar sepertiga kota Roma, lalu dia menyalahkan ke peristiwa kebakaran itu kepada orang-orang Kristen. Jadi penganiayaan orang Kristen dimulai daripada zaman Nero karena Nero telah melakukan scapegoating atau membuat orang Kristen pada saat itu sebagai musuh besar daripada Roma, Bapak Ibu Saudara. Jadi terjadi penganiayaan, Paulus Rasul meninggal dipenggal di zaman Nero, Petrus disalib terbalik di zaman Nero, kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos di zaman Nero. Jadi ini Nero adalah tokoh sentral yang bengis ya atau tokoh antagonis ya, tokoh antagonis kaisar yang penuh dengan kejahatan ya dan pada akhirnya dia mati muda ya seingat saya 30 something, 31 atau berapa ceritanya dia bunuh diri ya atau bagaimana agak kontroversial tentang kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah siapa namanya tadi Nero ini meninggal ya setelah Nero ini mati terjadi suatu pergolakan yang belum pernah terjadi dan mungkin tidak pernah terjadi lagi di zaman Roma, di mana satu tahun terjadi pergantian empat kaisar. Terjadi empat pergantian kaisar. Satu tahun, gantinya empat, Bapak Ibu Saudara ya. Satu tahun berganti empat. Dan singkat cerita, saya mau ambil cerita ini jadi lebih mengerucut ke tahun 70. Di tahun 70 itu yang menjadi kaisarnya adalah namanya Vespasian. Ya, Vespasian menganggap dirinya dewa, ya, the god gitu. Kemudian Vespasian membawa stabilitas, dia itu dari Flavian Dynasty, dan dia punya seorang anak tangan kanan, dia disebut Son of God juga, namanya Titus. Ya, di sini ada Pak Titus juga di grup, tapi bukan Pak Titus ini yang saya maksudkan. Titus, anaknya daripada Vespasian, itu yang membawa army atau membawa pasukan besar yang membakar dan menghancurkan Yerusalem. Oke, jadi itu expeditionnya atau perjalanannya. Bagaimana kita melihat Roma merasa kekristenan itu adalah suatu hal yang berbahaya, lebih daripada Yudaisme. Ya, Yudaisme di dalam apa namanya sejarah itu juga selalu memberontak. Ya, ada kaum Zelot yang selalu menjadi suatu ancaman bagi kekaisaran Roma, tapi kekristenan ini menjadi musuh baru yang kemudian juga di mana mereka menghunting ya atau membunuh orang-orang Kristen itu. Jadi sekali pukul ya sekali mengayu dua pulau terlampaui ya. Jadi mereka menghancurkan Yerusalem itu tujuannya adalah untuk mengangkat sampai ke akar-akarnya ke keyakinan Yudaisme dan juga pada saat yang sama mau membalaskan apa namanya yang diyakini waktu itu orang Kristen membakar kota Roma gitu ya maksud saya begitu. Jadi Roma itu oposisinya adalah Yudaisme dan kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Next slide. Oke, serta harapan bagi preteris ya, kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini mau membawa kita kepada tiga scope atau tiga kelompok ini. Tahun 70 Masehi itu menjadi tragedi, tragedi yang benar-benar tragedi, tragik, lebih parah dibanding Nebukadnezar waktu menghajar Yerusalem. Tahun 70 Masehi menjadi tragedi untuk orang Yahudi atau pengikut yang disebut not modern Judaism ya, tapi disebut klasik Judaism atau Judaisme klasik pada zaman itu. Tahun 70 Masehi menjadi kemenangan bagi kekaisaran Roma. Oke. Lalu tahun 70 Masehi menjadi halaman baru atau titik baru untuk orang Kristen. Nah, kita ada di sini nih ya, kita nanti bahasnya ini ya, sesuatu yang relevan untuk kita karena kekristenan berasal dari sana dan kita akan lihat signifikansinya. Tapi saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang terjadi pada orang Yahudi. Ya, saya tulis di sini ini satu kata yang mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin kurang setuju ya. Simpati kepada orang Yahudi di tahun 70 Masehi. Kenapa saya mengatakan ini sebagai sesuatu yang saya pakai itu kata simpati?
Karena begini Bapak Ibu Saudara, kita ini ya sebagai orang Kristen juga mungkin ya, bukan hanya kita, agama apapun itu. Kita harus fair mengatakan bahwa dan jujur, frankly, kita ini terbiasa untuk punya seperti kalau saya benar, yang lain salah. Kemudian ada hatred, ada kebencian kepada yang lain dengan kita. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya mungkin kalau kita di dalam Kristus, dalam pertumbuhan, dalam kedewasaan, mungkin itu tidak terjadi. Kita bisa melihat keberagaman itu sebagai sesuatu yang indah. Nah, dalam hal ini pun, kita sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen, kita ini kan selalu dianiaya oleh pada saat itu ya saya mengatakan kekristenan di tahun 70 ya atau pada saat dia muncul ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat kemudian mulai muncul persekutuan-persekutuan dan kita tahu yang namanya kekristenan pengikut sang jalan atau pengikut jalan itu bertumbuh di mana-mana lalu terjadi persekusi atau penganiayaan ya orang Kristen ini juga dianiaya dari awal zaman dianiaya oleh orang-orang Yudaisme, oleh orang-orang Yahudi nih, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ya, martir pertama namanya Stefanus, kemudian orang Kristen dikejar dan betul-betul mau dipadamkan kekristenan itu, ya. Tapi api Roh Kudus menjaga kekristenan itu ya sampai saat ini, sampai di tahun 2024. Tidak bisa dipadamkan kalau Tuhan yang memulai begitu ya. Dan apa namanya? Tapi Yudaisme ini juga, Bapak Ibu Saudara, atau katakanlah kelompok orang Yahudi ini juga mengalami tragedi yang begitu 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 apa namanya mengerikan. Tapi dari sudut psikologinya kita mungkin melihat bahwa kita ingin mengatakan rasain lo, gitu ya, rasain lo, kena lo, gitu ya, abis lo, gitu. Nah itu yang nggak boleh ada di dalam apa namanya kita sebagai tubuh Kristus ya, sebagai anak-anak Tuhan nih. Walaupun itu terjadi untuk suatu suatu rencana yang lain, ya, yang kelihatannya menguntungkan untuk kekristenan, tapi kita nggak boleh punya spirit itu, spirit yang berkata bahwa akhirnya Tuhan kami datang, murka, marah, dan kemudian terjadi penghancuran untuk Yudaisme, ya, atau Yahudi. Nggak boleh kita punya pemandangan seperti itu. Iya, ada di dalam sejarah seperti itu, tapi kita kita mau melihat itu dengan simpati, ya, dengan simpati. Oke, nah kita lihat kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, eh, dikepung ya oleh pasukan anaknya Vespasian namanya Titus dan dibakar dengan ketapel api. Wah itu mengerikan ya, namanya onager. Lalu ceritanya bait suci di Yerusalem diruntuhkan dalam proses panjang beberapa bulan ya dan dalam pengepungan tersebut jadi Israel itu ya sorry Yerusalem itu dikepung dan menurut sejarawan Yosefus, ya sejarawan yang hidup saat itu, ada kurang lebih 1,1 juta orang yang meninggal dan darah membanjiri bait suci hingga ke jalan-jalan. Ya, itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan beberapa orang yang sudah convert kepada kekristenan mengikut kepada nasihat Yesus untuk lari, ya, untuk meninggalkan kota Yerusalem dan itu adalah peringatan supaya jangan mereka mengalami pembinasaan itu. Dan luckily mereka keluar dan mengalami diaspora juga, kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Lalu kita lihat yang lain catatannya sekitar 97.000 orang Yahudi dibawa menjadi tawanan dan diadu dengan binatang buas bagi hiburan ya, dengan kolosium jadi, ada gladiator, ada filmnya sekarang di XX1, film gladiator, anak dan perempuan dijadikan budak kemudian dijual ya, itu kejadiannya. Lalu masih menurut Yosefus terjadi kelaparan karena pintu masuk supply makanan itu ya ditutup sehingga mereka hanya bisa makan rumput ya jerami bahkan ada suatu cerita Yosefus yang catat itu ada ibu yang makan atau rebus daging dari anaknya sendiri itu praktek kanibalisme saking nggak ada makanan karena pusat daripada apa namanya distribusi makanan ditutup. Lalu orang Yahudi ya Bapak Ibu Saudara ya disalib juga karena ini kan Roma yang persecute ya. Orang Yahudi disalib sampai tidak ada tempat lagi untuk menancapkan kayu salib di mana-mana. Saking fullnya gitu. Lalu beberapa diperangkap dan dibakar hidup-hidup di dalam bangunan-bangunan. Ada yang dipenggal, ada yang dirunus dengan pedang, ada yang dilempar dari ketinggian. Jadi itu begitu tragedik. Dan saya menggugah atau bukan menggugah, bertanya-tanya di mana simpati kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia deh, kalau sebagai orang Kristen, sebagai manusia terhadap apa yang terjadi di situ. Dan ini yang dilihat Yesus ketika di Matius 2:3-4, ketika dia berkata, Yerusalem, Yerusalem itu ya, betapa aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam, melindungi engkau, tapi engkau menolak itu. Ya, itu yang membuat Yesus meratap. Yesus tercatat 2 kali meratap. Ya, yang kedua yang Yesus meratap itu adalah ketika dia menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus
menangisi Yerusalem karena dia melihat apa yang terjadi di masa depan, ya di tahun 70 Masehi, ketika dia meratap itu di tahun 30-an, 33, 31, 32, 33, sebelum dia wafat. Kemudian terjadi yang dia lihat satu generasi 40 tahun yang akan datang ini adalah total destruction, kehancuran total daripada kota suci Yerusalem itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini bait suci itu sudah tiada, kita tahu itu. Dan menurut saya pribadi ini ya, ini nggak ada di slide ini, untuk membangun kembali bait suci yang ketiga, ya itu merupakan suatu proses yang panjang. Saya ceritakan kenapa ya, dari geopolitiknya, politik global, politik geografiknya. Karena tempat di mana bait suci dulu ada, ya diyakini ada di tempat di mana sekarang satu bangunan suci daripada umat Muslim, ya eh, ada di sana, Masjid Aqsa, dan juga ada Dome of the Rock. Dan Bapak Ibu sudah tahu artinya bahwa untuk Israel hari ini sebagai sebuah negara membangun kembali kemuliaan bait suci, walaupun juga mereka nggak punya tabut perjanjian. Dan Bapak Ibu sudah akan menemukan hal yang menarik, bait suci yang kedua, ya yang dihancurkan di zaman Titus, di situ juga nggak ada bait suci. Sorry, di situ juga nggak ada tabut perjanjian. Saya ulangi ya, tabut perjanjian itu ada di tabernakel ketika mereka bawa-bawa gitu ya dari zaman Musa. Jadi saya akan ceritakan sedikit itu. Kemudian Salomo membuat ya bait suci yang paling megah. Tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait suci di zaman Salomo, dan diletakkan bait suci, diletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Nebukadnezar datang, lalu juga menghancurkan bait suci, dan sampai sekarang misteri di mana tabut perjanjian, ada dua loh batu, ya ada tongkat Harun, ya. Nah di situ apa namanya masih misteri di mana benda itu, elemen-elemen kudus itu. Dan bait suci yang kedua yang dihancurkan oleh Titus ini, ruang Maha Kudusnya pun tidak punya tabut perjanjian. Nah, lalu sekarang kita lihat ya, apa secara secara realnya gini, 2024 ini kita lihat intens konflik di Timur Tengah, ada Israel, Iran, dan lain sebagainya. Israel berusaha untuk tentu mengglorifikasi ulang Yudaismenya, ingin membangun kembali bait suci. Tentu itu adalah cita-cita yang mulia bagi semua bangsa, karena itu adalah pride mereka, ya. Dan itu merupakan suatu impian ya, siapapun yang menjadi perdana menteri atau presidennya, siapa PM atau presiden Israel itu. Oke, nanti cek lagi ya. Nah, intinya mereka akan punya vision, punya mimpi untuk membangun itu kembali. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti melawan seluruh kekuatan Islam di seluruh dunia. Which is for me, in my opinion, itu bukan hanya trigger perang dunia yang ketiga itu ya, tapi sesuatu yang sangat kompleks, tidak mudah. Kekuatan Muslim berhadapan dengan Israel dan aliansinya, tentu itu merupakan hal yang politis yang tidak saya bahas hari ini, yang Pak Gibson lebih tahu itu ya. Tapi dream untuk itu ada, mimpi untuk kejayaan kembali, apa namanya, pembangunan kembali bait suci itu ada ya. Dan itu dalam sejarah kita nggak tahu terjadi atau tidak terjadi. Selama kita hidup kita nggak tahu nih, sampai kita meninggal ini, bait suci ketiga itu akan ada atau tidak akan ada. Oke, nah kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, oke, Bapak Ibu Saudara, nubuatan Tuhan Yesus tentang tahun 70 itu ada tercatat di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2, ada di Markus, ini cross reference, artinya tercatat di satu Injil, ada juga tercatat di Injil yang lain. Saya ambil di Matius 24, katanya begini. Kamu melihat semuanya itu, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya bait suci itu tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu yang Yesus lihat, gitu ya. 40 tahun yang akan datang, Titus datang, pasukan yang begitu mengerikan datang, dan komentar saya begini, saya meyakini bahwa ini komentar pribadi ya, debatable ini namanya hipotesa, bisa disangkal, bisa didebat, ya, so open untuk itu. Saya meyakini bahwa ini bukan kehendaknya yang sempurna. Hati Tuhan itu ya Bapak Ibu Saudaraku, not to judgment, bukan kepada menurut saya penghakiman. Ya, waktu Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, dia melewati daerah Samaria, desa di Samaria, kemudian desa orang Samaria, lalu mereka menolak Yesus, lalu ada murid kesayangan Tuhan Yesus, namanya Yohanes, namanya Yakobus, yang berkata, Tuhan, bolehkah atau perlukah kami berdoa atau meminta api dari langit turun membakar mereka ini, gitu ya. Wah, Tuhan Yesus marah waktu itu, bukan marah ya, menegur mereka ya, marah dalam arti begini, eh, eh,
kamu selama ini ikut aku gitu ya, selama ini kalian ikut Yesus gitu, tapi kok spiritnya begini? Dari mana spirit yang seperti ini datang gitu ya? Yesus Yesus pun kaget gitu. Kok kalian hatinya penghakiman? Kok hati kalian itu kehancuran terhadap orang yang nggak suka sama kalian? Kenapa hati kalian begini? Ya, nah komentar saya begini. Saya meyakini bahwa ini bukan ya kehancuran yang begitu memprihatinkan untuk orang Yahudi itu ya, bukan kehendak Tuhan yang sempurna ya, tapi bagian dari sesuatu yang memang akan terjadi di masa depan, suatu rentetan peristiwa gitu ya dalam suatu timeline sejarah gitu memang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus di sini dia melihat itu dan yang terjadi di masa depan ini yang Yesus ketahui sebagai akibat atau bagian dari kehendak bebas yang mereka orang Yahudi pilih saat itu. Karena mereka nggak mau masuk di dalam tatanan yang baru, dalam perjanjian yang baru. Mereka ingin tetap ya di dalam mempertahankan tatanan orde yang lama, keimamatan Harun ya, kemudian segala setting daripada ordo atau tatanan yang lama yang Yesus telah genapi di atas kayu salib dengan mencurahkan darah sebagai final atonement atau final redemption, itu mereka tolak Bapak Ibu Saudara. Dan itu memang sudah ada di dalam satu peta apa ya, peta sejarah itu. Terjadi memang Tuhan izinkan timelinenya demikian Bapak Ibu Saudara. Dan itu misteri. Cara jujur aja lah kita mengatakan itu misteri Bapak Ibu Saudara. Why should it happen gitu loh. Dari hati kita yang paling dalam Bapak Ibu Saudara pasti loh nggak tega ketika membaca cerita tentang tahun 70 yang terjadi pada orang Yahudi. Ya, lihat genosida aja lah yang paling dekat ya waktu kejadian Palestina dan lain sebagainya. Kita sekarang nggak usah nationality yang bagaimana kita pro Israel, kita pro ini. Nggak, kita bicara humanity ya, kita bicara kemanusiaan. Itu merupakan hal yang kita tahu, itu pun satu hal yang menggelisahkan hati kita gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan kita kan gini ya, berapa kali Yesus datang gitu ya? Ini sebuah hipotesa ya. Hipotesa ini artinya suatu apa ya, pendapat saya gitu ya. Nah, saya buat slide saya begini ya. Ini kontroversi juga nih. Nanti jadi suatu pertanyaan ya. Kedatangan Yesus yang pertama sekali sebagai manusia, ya sebagai manusia ini, ia wafat kita tahu ya, kemudian dia mencurahkan darah di usia G3 ya, di usia dia 33, dan lalu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, tirai terkoyak. Betul ya? Tirai itu terkoyak. Kemudian tirai itu masih merupakan lambang daripada tabernakel Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat sebelum apa nama ada bait suci Salomo, yang mereka pakai ya orang Israel itu menggunakan tabernakel, tenda ya dari tirai-tirai. Dan baru kemudian 400 tahun sesudah itu, baru ada yang namanya Salomo yang berhasil mendirikan bait suci. Dari zaman Musa, ketika dia terima itu di Gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara, ya dari Gunung Sinai dia dapat loh batu, kemudian Musa mempraktekkan Yudaismenya itu, dia mempraktekkan seluruh keimamatan Harun, ya keimamatan pertama, ya kemudian sampai terjadi penggenapan ada bait suci, itu dibutuhkan 400 tahun, Bapak Ibu Saudara. So the journey ya dari tabernakel nih sampai bait suci pertama, it takes even proses yang panjang 400 tahun Bapak Ibu Saudara, kurang lebih. Nah, jadi tapi saya katakan di sini bait sucinya belum runtuh waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya. Baru tirainya yang koyak gitu. Ya pelan-pelan gitu. Maka Alkitab ada mengatakan di dalam Ibrani itu perjanjian yang lama itu fading away. Ya, prosesnya itu artinya pelan-pelan meredup gitu ya. Butuh proses Bapak Ibu Saudara sampai tahun 70 terjadi kehancuran bait suci. Gitu. Waktu-waktunya ada fading away proses gitu. Sama seperti Biden, presiden. Sekarang November, kapan Presiden Trump terpilih? Nah, proses transisi itu Bapak Ibu Saudara dari November, Desember, mungkin Januari dilantik ya. Proses itu kan artinya apa? Biden itu fading away ya. Biden itu mulai meredup pelan, 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 pelan. Artinya dia sedang menuju kepada selesai apa office-nya, selesai daripada tugasnya gitu. Untuk munculnya tatanan yang baru di bawah Trump. Nah, itu yang dimaksud dengan proses daripada apa yang saya katakan sebagai hari-hari terakhir menuju hari yang baru. Ya, itu adalah the beginning of the end. Ya, the beginning of the end.
pada Yesus saat Yesus wafat di atas kayu salib itu adalah the beginning of the end, permulaan dari akhir zaman. Zaman apa Bapak Ibu Saudara? Bukan zaman dunia ini di konteks itu, zaman daripada tatanan yang selama ini ada dalam kultur mereka. Ya, tatanan perjanjian yang lama, tatanan yang mana manusia datang kepada Tuhan harus dengan menyembelih korban-korban ya, dan harus melalui imam besar. Di zaman Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengakhiri itu. Bapak Ibu Saudara, itulah akhir zaman. Ya, the last days, hari-hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir itu kurang lebih 40 tahun, satu generasi. Generasi yang tidak akan berlalu, kata Yesus ya, di Matius 24. Nah, kita lihat sekarang sedikit ya. Tabernakel versus bait suci. Musa mendapatkan hukum Taurat, betul ya? Kemudian Bapak Ibu sudah tahu, tidak ada perjanjian yang tidak dilegalkan tanpa pemercikan darah. Jadi ia memercikan darah untuk menegakkan perjanjian pertama. Jadi dari waktu dia terima itu ya, peraturan-peraturan itu, saya katakan sini tabernakel versus bait suci itu untuk menekankan bahwa ada proses dari tabernakel sampai bait suci, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu proses risingnya gitu ya, proses kebangkitan Yudaismenya sampai kepada dia menjadi suatu negara atau mungkin bangsa yang sangat besar di bawah pemerintahan Salomo, ditakuti begitu jaya, begitu powerful, sampai pada akhirnya kita tahu bahwa mereka menjadi bahasa kitab Wahyu itu adalah pelacur, mereka menjadi Babylon, mereka menjadi pengabdi Roma ya. Jadi mereka bukan lagi melayani Tuhan yang hidup, Yahweh Elohim. Mereka menjadi kacung daripada Roma yang waktu itu memang menguasai daerah Yerusalem, daerah Yerusalem. Nah, oke, kita ambil Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam baskom, ya pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah, diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke, jadi perjanjian itu nggak main-main, Bapak Ibu Saudara. Benar adanya. Perjanjian pertama itu. Tapi perjanjian yang pertama adalah bayang-bayang. Nah, banyak kita terjebak pada bayang-bayang itu, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi kekristenan yang masih campur dengan Yudaisme. Nah, itu yang apa namanya kita berusaha ya, Pak Ginsang ada di sini, Pak Wilson untuk mencoba untuk mengclearkan ya, clarify, make things clear gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Next slide saya nggak lama lagi. Saya minta maaf ya kalau apa namanya penjelasan saya ini lompat-lompat, kurang sistematis. Ya begitulah ya. Setiap kita ada kekurangan, kelemahan gitu ya. Nah, pada kedatangan pertama ya, ide tentang tabernakel itu selesai. Ya, pelan-pelan nih kita nyelesain tabernakel dulu gitu ya. Ide tentang tabernakel itu selesai. Tirainya itu sudah dikoyakkan gitu ya. Tapi bait suci belum. Nah, Yesus akan datang kembali dan sering disebut kedatangan yang kedua. Nah, tapi saya tulis di sini. Tapi menurut saya itu bukan event atau peristiwa tunggal di masa depan, ya. Karena saya ingat tuh Pak Wilson pernah tampilkan slide dari zaman 2000 bahkan sebelum 2000 tahun 1900 itu ya. Orang itu ya di mana-mana muncul jadi nabi, jadi rasul, terus cerita Yesus akan datang ya tahun 2000, kemudian tahun sekian sekian nggak ada yang jadi Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian antikristus mulai dari Oprah sampai Obama ya, kemudian perang antara blok barat, blok timur, kemudian akan memicu ini dan itu, kemudian kita coba kait-kaitkan sesuatu yang sudah digenapkan gitu ya di tahun 70 itu. Konteksnya itu tahun 70 lalu kita bawa lagi ini 2000 tahun kita jinjing beban ini ya sampai kepada sekarang dan menginterpretasikan dunia kekristenan dari skop dari pandangan yang demikian. Problem Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah suatu PR besar ya untuk Pak Girsang, untuk Pak Wilson yang mengetahui story di balik story ya, cerita di balik cerita. Oke, kita balik di sini. Nah, Yesus akan datang kembali dan sering disebut, oke, tadi sudah. By the way, jarak antara tabernakel sampai ke bait suci dibangun itu ada 400-an tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum dan aturan peribadatan perjanjian lama telah diberikan di Gunung Sinai, tapi butuh waktu untuk secara progresif disempurnakan dan terbangun secara sempurna di Gunung Moria pada zaman Salomo.
The fullness of the first covenant is in the era of Solomon. Jadi sudah diberikan zaman Musa, tapi butuh apa namanya eksekusi penuhnya itu di zaman Salomo. Dan Yesus lebih besar daripada Salomo. Setuju ya? Dia membangun tempel yang lebih besar daripada Salomo. Dan tempel itu adalah kita semua, Bapak Ibu Saudara, sampai pada zaman ini. Dari tahun 70. Dan saya tulis di sini, artinya bait yang Yesus bangun adalah bait yang lebih megah, yaitu bait rohani. Ya, sebelum bait suci ada, hukum Taurat telah dipraktikkan dalam versi lightnya, melalui kehadiran tenda suci atau tabernakel. So everything takes time, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu butuh butuh waktu, oke, butuh proses. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, mari kita kembali kepada ide tentang kedatangannya yang kedua sebagai hakim. Nah, keputusan hakim dapat bersifat ada condemnoe, deklaratif, konstitutif. Nah, yang ini bersifat konstitutif dengan menyatakan sesuatu benar atas hal yang lain, yaitu putusan yang menciptakan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ide tentang kedatangannya yang kedua dapat disimpulkan dalam beberapa hal. Ia datang untuk menghakimi. Ia menegakkan sesuatu yang baru melalui peristiwa, kehancuran dari aparatus atau perlengkapan dari hukum atau perjanjian yang lama. Ini terjadi dengan peristiwa yang, saya pakai tanda kutip ini, saya memilih untuk memakai kata ini, peristiwa yang kebetulan terjadi, di mana bait suci ditiadakan atau dihancurkan. Nah, kita tidak melihat ini sebagai hukuman. Saya menulis di situ karena ini dapat menimbulkan suatu kebencian yang tadi saya katakan yang terus menerus antara kekristenan dan Yudaisme, kayak dendam yang nggak pernah selesai. Kita melihat Yahudi sebagai terhukum karena kita melihatnya dari sudut pandang Kristen. Kita sebagai orang Kristen nih, kita melihat nih orang Yahudi terhukum nih, rasain gitu ya tadi saya bilang. Nah, Roma melakukannya bukan karena ia melakukan kehendak Allah. Jadi jangan salah kaprah juga nih, lihat nih Roma dipakai Tuhan, ya kan, melakukan kebencian itu, genosida itu, kita diketawain sama dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen berkata Roma melakukannya ya karena itu kehendak Allah, dia melakukan kehendak Allah. Nah, saya menulis di sini, Roma melakukannya bukan karena ia melakukan kehendak Allah, tapi sebagai bagian ya dari rangkaian sebab akibat atau konsekuensi dari internal konflik yang terjadi antara zealot, pemberontak-pemberontak di Yerusalem yang terus-menerus mengganggu ketenangan batin daripada orang-orang Roma. Gitu ya. Jadi kita lihat paralel sejarah ini ya, apa yang terjadi. Bukan Tuhan itu tidak mampu mengendalikan, mengatur, mencegah dan lain sebagainya. Saya tadi katakan sebagai sesuatu misteri. Sampai sekarang itu misteri. Kenapa itu harus terjadi demikian? Tapi Tuhan mengerjakan kehendaknya melalui perangkaian peristiwa sejarah. Ya, oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir selesai. Nah, ini poin terakhir saya ini. Kedatangan spiritual yang terus menerus, ya, adalah sebuah harapan realistis yang ditawarkan oleh para preteris. Preteris itu adalah suatu pandangan ya kelompok orang yang meyakini Yesus itu sudah datang di tahun 70. Kedatangan yang kedua itu. Ya, kedatangan pertama kan tadi sebagai bayi, kemudian mati, wafat di atas kayu salib. Ya, kedatangan pertama, dia datang kali kedua untuk menyelesaikan apa yang masih tersisa itu, bait suci itu, dalam event dan peristiwa yang kebetulan terjadi dalam sejarah, Roma datang menghancurkan Yerusalem. Nah, kedatangannya di atas awan, awan pemikiran, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi awan-awan dia naik di awan gitu ya, pesawat nabrak awan, kemudian awan itu Yesus injak gitu. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Kedatangannya di atas awan pemikiran, ya, ada thoughts, awan-awan pikiran. Pernah lihat kartun ya, ada awan-awan gitu ya, ditulis itu, andaikan saya kaya gitu ya. Nah, itu awan-awan pikiran. So Christ comes through the clouds of our mind. Kedatangan Kristus pada hidup kita secara pribadi di atas awan pemikiran manusia ya segera dimulai ya, ia akan hadir pada setiap manusia, ia akan hadir pada setiap manusia sampai uh, waktu yang kita nggak tahu kapan ya, setiap mata akan memandang ya, bukan hanya ini ceritanya orang-orang yang menyalibkan Yesus itu akan memandang kedatangannya saja, tapi kita akan memandang secara spiritual. Jadi kedatangan yang kedua itu bagi preteris menafsirkan itu sebagai suatu kedatangan spiritual, bahwa ia kini tidak berdiam di bait buatan manusia ya karena sudah runtuh nggak ada lagi ya, melainkan di dalam bangunan spiritual yang adalah manusia. Dan God is in the business of property, where the building is human. Ya, Tuhan ada dalam bisnis properti, pembangunan, dan bangunannya adalah umat manusia. Jadi, kehadirannya dapat dipandang sebagai
air ini yang naik pasang ya sedang datang pelan-pelan ini menutupi daratan. Dia tiba pada Pak Girsang beberapa tahun yang lalu, Pak Wilson ya. Satu persatu sel ya akan mengalami kehidupan Kristus ya. Jadi tubuh manusia ini Bapak Ibu Saudara, mikronya itu namanya atom, atau kita boleh sederhanakan saya ambil biologi saja, nggak masuk ke dalam fisika. Saya ambil kata sel, seluler ya. Sel ini membentuk ketika dia bergabung, Bapak Ibu Saudara, membentuk organ, membentuk segala macam ya, kulit dan lain sebagainya. Nah, sel ini satuan yang paling kecil ini dikunjungi oleh Kristus. Satu persatu, sel ini akan mengalami kehidupan Kristus. Hingga tersusun suatu tubuh atau organ atau bangunan korporat menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri yang disebut tubuh Kristus. Dengan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. That's what happening gitu. Ya, that's what happening. Itu apa namanya yang sedang terjadi. Pembangunan tubuh Kristus di mana-mana dengan segala macam yang beragam. Ada yang jadi tangan lah, ada yang jadi rambut, ada yang jadi kaki, kita tahu semua. Dan keberagaman itu indah gitu ya. Jadi biasa saja dengan hal yang berbeda gitu ya. Ada yang nafsir ini begini, nafsir itu begitu. Semua pasti untuk pembangunan atau fungsi-fungsi yang menurut saya itu juga mungkin baik adanya gitu ya. Nah, kemudian eh, kesimpulan dan aplikasi. Jadi tubuh manusia adalah koloni dari sel. Ya, human body is the colony of the cells. Dari sel yang diikat secara kimiawi. Nah, bonding kimia itu juga misteri ya. Saya nggak masuk ke sana. Tubuh Kristus kita melihat secara korporat adalah koloni dari setiap sel atau individu yang tercerahkan akan identitasnya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saya ulangi ya, tubuh Kristus adalah koloni dari setiap pribadi yang tercerahkan tentang identitasnya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus yang diikat oleh Roh Kudus. Setiap sel membentuk organ dan tubuh manusia. Tadi saya sampaikan demikian. Setiap individu membentuk pelayanan yang beragam macam, tapi semua adalah satu adanya. Tahun 70 hanya sebuah permulaan dari kebangkitan spiritual. It's a very revolutionary event. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Wahyu itu ya dikatakan begini. Langit yang lama sudah tiada, bumi yang lama pun tiada. Lalu kita menafsirkan langit itu yang di atas kita, bumi itu yang kita pijak, lalu itulah kiamat, doomsday, apokalips, hari kiamat gitu ya. Dan kemudian Wahyu mencatat bahwa di eh, visi profetik itu ada Yerusalem yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Yerusalem itu turun ke bumi dan menyatu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kemanunggalan itu yang kita kita terjemahkan sebagai divine life, kehidupan yang ilahi, itu telah terjadi tapi tak disadari. Itu problemnya. Itulah yang disebut dosa. Kita tidak align ya. Di sini ada targetnya. Lalu kita miss the mark. Kita apa namanya? Tidak selaras. Itu yang disebut hamartia ya atau dosa. Kita tidak selaras dalam identitas kita, makanya kita menjadi ungodly ya, menjadi jahat, menjadi kejam ya, menjadi buruk dalam karakter dan lain sebagainya. Tapi our real identity is actually Christ. Ketika kita align dengan identitas kita, maka kita mengalami proses kemanunggalan itu. Dan itu proses yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pribadi ini pengumpul informasi, tapi bukan praktisi. Jujur aja. Saya ini baru di tingkat apa ya, suka-suka nyari informasi. Tapi saya mengerti puncak daripada iman itu bukan koleksi informasi, tapi transformasi pribadi, ya, tapi kehidupan yang mengalami. Untuk apalah informasi kalau tidak mengalami, ya kan? Jadi informasi itu penting, itu pintu awalnya aja. Tapi kita harus menuju ke sana. Nggak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita ini tahulah kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak sempurna dalam kehendak Tuhan, tapi tidak mengubah jati diri kita. Ya, kita tetap adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Itu poin yang penting. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi saya bicara Wahyu, dikatakan begini. Ketika langit yang baru turun, Yerusalem yang dari sorga itu turun ke bumi, dia bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Keilahian dan kemanusiaan itu bersatu.
ya, dan kemudian tidak ada lagi yang namanya laut. Di dalam pengertian orang Yahudi, ya, langit itu, Bapak Ibu itu ruang kudus, ruang maha kudus. Kemudian bumi itu adalah ruang kudus. Jadi ketika mereka berkata atau Yohanes berkata langit itu yang lama sudah tiada, bumi pun sudah tiada, dia sedang berkata ruang maha kudus udah nggak ada, ya ruang kudus udah nggak ada. Laut itu bicara outer court atau ruang pelataran. Laut pun sudah tidak ada. Ya, jadi kalau zaman dulu kan gini, yang boleh masuk ke sorga, ruang maha kudus hanya satu imam besar. Yang boleh masuk ke ruang kudus adalah imam-imam. Lalu sisanya ini yang outsiders katanya, orang-orang nggak suci, yang nggak layak, nggak pantas, yang berdosa, yang jahil, yang apa istilahnya, yang apa durhaka, whatever, kafir, ya itu semua apa bukan kafir, orang-orang outsiders lah, orang yang nggak layak ya. Mereka ada di pelataran, Bapak Ibu. Tapi dalam visi apokaliptik yang diterima oleh Yohanes, visi profetik itu dia melihat apa? Dalam langit yang baru, bumi yang baru tidak ada laut. Artinya apa? Langit dan bumi bersatu. Ruang Maha Kudus, ruang kudus satu, artinya semua orang bisa menjadi imam, semua orang bisa di dalam Kristus, ya, tidak lagi membutuhkan perantara yang lain, tapi hanya Kristus sendiri. Dan kemudian di dalam Kristus itu kita bersatu dalam keilahian Tuhan, ya. Saya nggak mengatakan saudara, Bapak Ibu sudah Tuhan, tidak sama sekali. Saya mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh fana, ya, manusia dengan segala kelemahan, tapi identitas kita adalah di dalam Kristus. Oke, dan kemudian secara filosofis, seluruh cerita dengan aktor ya yang terlibat dari Roma, Yahudi, Kristen memerankan peran masing-masing dalam rencana Tuhan yang tak terselami, yang tersembunyi berabad-abad, di mana Kristus di tengah-tengah kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya pikir itu akhir daripada apa yang mau saya sharingkan. Saya minta maaf kalau ada hal yang mengganggu ya atau menyinggung Bapak Ibu Saudara dari apa yang saya sampaikan secara opini saya pribadi. Saya mohon maaf. Saya akhiri sharing hari ini. Thank you Pak Gisang, Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yudi Hermawan. Penjelasan yang luar biasa tentang tahun 70. Semakin jelas saja. Terima kasih atensinya saudaraku. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.